Oke, kita mulai sekarang, perhitungan make or buy atau keputusan membuat atau membeli. Make or buy decision adalah, keputusan di mana suatu perusahaan harus mengambil, alternatif yang mana, apakah dia harus tetap memproduksi sendiri atau dia, melakukan pembelian keluar untuk bisa menjual kepada konsumen gitu ya. Nah, ketika suatu perusahaan terlibat pada lebih dari satu aktivitas dalam value change atau value change itu dalam kata lain rangkaian aktivitas perusahaan, maka kita bisa menyebut itu sebagai integrasi vertikal. Keputusan untuk melakukan salah satu aktivitas secara internal dibandingkan dengan membeli secara eksternal dari pemasok, kita namakan sebagai keputusan membuat atau membeli. Atau dalam bahasa Inggris, make or buy decision. Kita pakai contoh soal untuk bisa mengerti lebih dalam mengenai make or buy decision. Ada satu perusahaan yang namanya Essex Company. Si Essex Company ini memproduksi suku cadang yang namanya suku cadang 4A. Suku cadang ini digunakan dalam salah satu produknya. Jadi dia punya produk besarnya, terus dia butuh suku cadang 4A. Suku cadang ini ada dua, eee apa sih namanya, bisa maksudnya dia bisa memproduksi sendiri si suku cadang ini. Tapi dia juga punya alternatif untuk membeli dari supplier. Nah, biaya per unit suku cadang kalau dia bikin sendiri atau make, adalah $30, terdiri dari direct material sampai general factory overhead. Itu ya, $30. Nah, terus untuk bisa menggunakan atau untuk bisa membuat suku cadang 4A ini, ada mesin khusus yang dipakai. Nah, mesin khusus ini nggak bisa dijual lagi kalau suku cadang ini tidak diproduksi lagi. Terus selain itu, jumlah general factory overhead yang dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung tidak akan terpengaruh oleh keputusan ini. Berarti si mesin khusus sama general factory overhead ini unavoidable cost alias tetap akan, terjadi kalaupun perusahaan memutuskan untuk membuat ataupun membeli. Maka kita bisa bilang mesin khusus dan general factory overhead keduanya merupakan irrelevant cost atau tidak relevan dalam mengambil keputusan. Informasi yang ketiga yang didapatkan adalah unit cost itu sebesar $30 didasarkan pada kapasitas produksi 20.000 unit per tahun. Nah, kan kita udah bikin nih dengan harga $30 per unit. Terus tiba-tiba ada satu pemasok yang datang ke kita, "Eh, daripada kamu bikin sendiri ya si suku cadangnya, gimana kalau beli dari kita? Kita cuma jual dengan harga $25 loh per unit." Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus menerima tawaran tersebut atau tidak? Berarti harus bikin analisis dulu ya. Nah, make or buy decision itu kita membandingkan berapa uang yang kita keluarkan kalau kita membuat dibandingkan dengan kalau kita membeli. Berarti yang pertama kita harus memasukkan informasi yang di awal tadi yang eh, kalau kita beli berapa? $30. Kalau kita kalau kita membuat $30, kalau kita membeli $25. Terus kita bandingkan make sama buy. Direct material di sini dapat nilai 180.000 dapatnya dari 20.000 unit yang kita butuhkan dikalikan diketahui harga dari direct materialnya $9 per unit. Maka kita dapat angka $180.000. Bu, ini dapat dari mana sih? Si 20.000 ini dapat informasinya dari sini nih. Nih, 20.000 unit. Sedangkan $9 nanti dikasih tahu di soal. Nilai dari direct materialnya adalah $9 per unit.
Terus direct labor-nya diketahui 100.000 di awal. Jadi tinggal 5 dikali 20.000. Variable overhead-nya $1 dikali 20.000. 20.000 dari mana sih? 20.000 unit nih ya. Kan, sorry. Nih 20.000 unit. Depreciation of equipment-nya itu 0. Kenapa sih ketika make itu depreciation of equipment-nya 0? Karena mesin khusus ini tidak memiliki nilai jual kembali dan merupakan sunk cost. Berarti, dia tidak relevan. Kalau tidak relevan, maka kita masukkan sebagai 0. Kok bisa sih? Kenapa begitu? Karena ketika tidak relevan, berarti Mmm, nilai tersebut akan terus ada, sehingga tidak kita masukkan untuk, sebagai komponen dalam mengambil keputusan. Supervisor salary 2 dikali 20.000 unit 40.000. General factory overhead sama tadi kayak depreciation, tidak relevan, maka kita tidak masukkan sebagai komponen yang relevan dalam mengambil keputusan make. Buy diketahui nilainya adalah $25 kan tadi per unit ya, tinggal $25 dikali 20.000 jadi 500.000. Ternyata kalau kita membuat sendiri, maka uang yang kita keluarkan adalah 340.000. Sedangkan kalau kita membeli dari luar, uang yang harus kita keluarkan adalah 500.000. Jadi, yang mana nih yang akan kita pilih, apakah membuat ataukah membeli? Maka dari sini kita bisa mengambil keputusan kalau membuat itu ternyata lebih hemat. Nilainya lebih kecil daripada kita membeli. Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah keputusannya membuat, bukan membeli. Jadi ini ada keterangan general factory overhead itu not avoidable, jadi nggak relevan. Jadi should we make or buy? Tentu saja jawabannya make, karena buy ternyata lebih mahal, gitu ya. Oke, jadi sekarang kalian harus mengerjakan soal latihan diferensial yang bisa diakses dalam classroom. Jadi dicoba dulu, setelah dicoba, nanti kita bisa diskusi di classroom. Kalau misalnya di classroom masih belum mengerti juga penjelasan secara tertulisnya, kita bisa melakukan Zoom meeting untuk membahas soal. Sampai sini dicoba dulu, dipahami, kalau nggak ngerti videonya diputar ulang, dicoba dikerjakan si soalnya. Setelah itu kita akan ketemu lagi di Zoom meeting dengan dosen pengampu masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.